Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsha Diva Alani, kelas 2C. Saya akan mereview materi pertemuan kedua pada mata kuliah Hukum Pidana yang telah disampaikan oleh asisten dosen dari Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH, yaitu Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Pada pertemuan kedua ini masih membahas tentang sumber-sumber hukum pidana. Hukum pidana merupakan pidana yang material, maka yang menjadi sumber rujukannya yaitu KUHP. Nah, secara singkat, KUHP berasal dari Prancis, yaitu Napoleon Bonaparte, yang pada saat itu hukum Prancis digunakan di Belanda, yang diberi nama WVS. Lalu Belanda menjadi Indonesia, maka dibawalah WVS itu ke Indonesia dan berubah menjadi WVSNI. Nah, di dalam WVSNI terdapat De Agreemene Bepalingen van Wetgeving atau AB, yaitu pada pasal 131 IS, yang secara singkat di dalamnya membahas tentang pembagian kependudukan, yaitu ada orang Eropa, Timur Asing, dan Bumi Putera. Nah, WVS ini pada masa pemberlakuannya di Hindia Belanda digunakan oleh orang-orang Eropa. Lalu pada saat ini ketika KUHP digunakan di Indonesia menjadi seolah-olah WVSNI yang digunakan oleh orang-orang Eropa itu digunakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, lalu perbedaan antara pidana Indonesia dan pidana Belanda pada saat ini yaitu di pidana Belanda sudah tidak ada lagi hukuman mati, sedangkan di pidana Indonesia masih terdapat hukuman mati. Dalam logika penjajahan, hukum itu seharusnya dapat menakut-nakuti dan memberikan efek jera. Oleh karena itu, pada masa Hindia Belanda, di dalam WVSNI terdapat hukuman pidana mati, yang pada saat ini digunakan di KUHP juga hukuman pidana mati, karena KUHP pada dasarnya penyaduran dari bahasa Belanda. Nah, lalu setelah adanya pembagian antara hukum pidana material dan hukum pidana formil, selanjutnya di dalam hukum pidana material pun dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada hukuman pidana khusus dan hukuman pidana umum. Pidana umum yaitu sanksi-sanksi pidana yang terdapat di dalam KUHP, sedangkan pidana khusus yaitu sanksi-sanksi pidana atau peraturan-peraturan yang terdapat di luar KUHP. Contohnya seperti narkotika, tipikor, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sumber-sumber dari hukum pidana yaitu ada memori penjelasan KUHP. Lalu, sumber-sumber hukum pidana yang terakhir yaitu pidana adat, yang mana pidana adat ini usianya lebih tua dibandingkan WVSNI, karena pada saat itu, sebelum Belanda masuk ke Indonesia, Indonesia sendiri sudah terbentuk kerajaan-kerajaan yang memiliki pidana adat di daerahnya masing-masing. Lalu ada pertanyaan, ketika kita melakukan tindak pidana, apakah bisa memilih antara hukum pidana atau pidana adat untuk sanksinya? Nah, pada prinsipnya, hukum pidana adat masih berlaku di waktu dan tempat tertentu. Nah, jadi di Indonesia sendiri sebenarnya sudah terdapat pengadilan negeri di setiap daerahnya masing-masing, termasuk Polres atau Polsek di setiap daerah atau kotanya. Yang berarti bahwa aparat hukumlah yang menegakkan hukum positif di Indonesia atau hukum yang berlaku di Indonesia. Namun berbeda apabila pidananya itu dilakukan di wilayah adat, maka tidak dapat memilih. Contohnya, ada tradisi bakar batu di Papua, yaitu ketika salah satu suku adat meninggal atau mati oleh suku lain, lalu harus dibalas oleh darah kembali atau dibalas dengan nyawa. Nah, ketika pembunuhan itu diselesaikan secara adat, maka harus dilaksanakan pidana mati atau dibunuh suku yang lainnya. Maka selanjutnya, polisi atau polsek melakukan negosiasi dengan kepala suku, yang menghasilkan bakar batu ini untuk suku yang membunuh, mereka harus membayar upeti kepada suku yang lainnya. Contohnya, membakar babi, hasil bumi, membakar kerbau, dan sebagainya, sampai mereka merasa sudah cukup. Nah, namun sebenarnya hukum adat membakar batu ini juga terdapat di hukum pidana, yaitu terdapat restoratif justice. Contohnya, kasus tabrakan yang terjadi oleh Dul. Ia tidak melaksanakan pidana di penjara, tetapi orang tuanya dapat memastikan bahwa kehidupan keluarganya itu layak, dan anak-anaknya akan disekolahkan hingga ke perguruan tinggi, dan hidupnya dijamin. Maka kesimpulannya, bukan untuk memilih, tetapi dilihat kembali di wilayahnya apakah ada hukum pidana adat atau tidak, contohnya di Cianjur yang tidak memiliki hukum pidana adat. Lalu selanjutnya, pengertian hukum pidana atau strafrecht. Yang pertama yaitu hukum pidana material atau ius penali atau substantif kriminal, yaitu hukum pidana material yang menyangkut asas legalitas, asas kesalahan yang berdasarkan kepada KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946. Lalu selanjutnya, hukum pidana formil atau ius ponindi atau criminal procedure merupakan hak negara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Contohnya, terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Selanjutnya, pembagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembagian KUHP dibagi menjadi dua, yaitu ada pidana umum dan pidana khusus. KUHP sendiri terbagi menjadi 3 buku, yaitu ada buku 1 yang bersifat umum, dari pasal 1 sampai pasal 103.
Lalu buku 2 dan buku 3 termasuk ke dalam bagian khusus, yaitu buku 2 pada pasal 104 sampai 488 tentang kejahatan, buku 3 pasal 489 sampai 569 tentang pelanggaran. Lalu ada berlakunya hukum pidana, yaitu terbagi menjadi dua, ada menurut waktu dan menurut tempat. Hukum pidana menurut waktu atau locus temporis yaitu didasarkan pada asas legalitas, lalu harus dirumuskan terlebih dahulu oleh undang-undang, karena apabila tidak dirumuskan dengan undang-undang, maka tidak dapat dipidana, lalu tidak boleh menganalogikan hukum pidana. Lalu selanjutnya, peraturannya tidak boleh retroaktif atau berlaku surut, kecuali Undang-Undang HAM. Lalu menjamin individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Nah, dalam hukum pidana itu bersifat paksaan. Nah, menurut tempat atau locus delicti, hukum pidana berlaku di daratan negara, perairan, dan udara di atas wilayah negara. Nah, di daratan, sudah terlihat jelas batas-batas daratan. Contohnya, batas Indonesia dan Malaysia di Kalimantan, yang sudah jelas garis-garis perbatasannya. Lalu di perairan, sudah terdapat zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Nah, jadi teritorial Indonesia itu sampai zona ekonomi eksklusif. Nah, di luar zona ekonomi eksklusif itu sudah termasuk laut lepas, dan tidak ada kepemilikan di laut lepas. Yang terakhir di udara. Apabila terjadi tindak pidana, maka dapat dilihat dari bendera yang ada di pesawat tersebut. Contohnya, apabila pesawat itu berbendera Indonesia, maka hukum pidana Indonesia lah yang berlaku. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.